seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan. Dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu. Semua Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu. Semua Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur. Tabea, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Yang kami hormati pemerintah desa, dalam hal ini
pejabat hukum tua, Ibu Banda Koropik yang diwakilkan oleh Sekretaris Desa Bapak Denny Hermanus Pate selaku pelaksana harian hukum tua, Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Jelly Pate Waruis SPD, Ketua BPD Bapak Dr. Andes Bastian Tokas dan seluruh anggota BPD, Ketua LPMD Ibu Yeti Sulu Kalikis dan seluruh anggota LPMD, Ketua Lembaga Adat Desa Bapak Yosi Victor Wisan dan seluruh anggota dan pimpinan serta anggota DKS AUA, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, para pelayat buka, teristimewa kaum keluarga yang dirundung duka cita, keluarga besar Mengko Toar Waturandang yang kami simpulkan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, acara dan ibadah pemakaman atas meninggalnya suami, papa, kakak, adik, saudara Estefanus Jus Mengko AMD, panggilan hari-hari Sius, dengan tutup usia 48 tahun 8 bulan 7 hari. Pada hari ini Senin 29 Juli tahun 2024 kita akan mulaikan. Untuk acara yang pertama kita akan disapa oleh keluarga dengan ucapan selamat datang yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Hermanus Polang. Kepada Bapak diberikan kesempatan. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kami menyampaikan ucapan selamat datang, kami memperkenalkan diri bahwa kami ini adalah dengan almarhum adalah anak bersaudara, yaitu dari keluarga Bolang Bogas Mengko Rogahan, sehingga kami dipercayakan oleh keluarga untuk menyampaikan ucapan selamat datang. Yang kami hormati Bapak Pendeta dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang sudah hadir pada saat ini, dan juga pemerintah desa, Kaiman, dan juga aparat desa di perangkat desa Kaiman yang kami hormati, Dewan Adat Kaiman yang tak dapat kami sebutkan karena kami sudah lupa nama, dan juga Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam kasih kita Yesus Kristus. Kami mewakili keluarga dengan ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersama-sama dengan kami keluarga di dalam rangka ibadah pemakaman dari adik kami Sius Mengko, di mana pada beberapa hari yang lalu telah dipanggil oleh Yang Maha Besar Tuhan untuk kembali ke hadirannya. Untuk itu sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan selamat datang
dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Kepada Bapak disampaikan terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, yaitu lagu-lagu penghiburan. Dan untuk lagu penghiburan yang pertama diberikan kesempatan kepada keluarga besar Mengko Toar Waturandang. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Selanjutnya kita masuk pada lagu penghiburan yang kedua. Untuk yang terakhir diberikan kesempatan kepada badan kerjasama antar umat beragama dan seluruh pelayan duka yang hadir pada saat ini untuk membawakan lagu penghiburan dan diundang untuk berdiri di tempat. Kita angkat pujian Kau Rangkai Air Mata. Kau rangkai air mataku Jadi permata, kau ubahkan hitamku menjadi sutra. Kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Disampaikan terima kasih dan dipersilakan duduk. Dan kita akan masuk pada acara ibadah. Dan sebelum kita masuk pada ibadah, kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup dari almarhum.
Riwayat hidup: nama Stefanus Jus Mengko AMD. Panggilan hari-hari Sius. Dilahirkan di Desa Kaima, Kecamatan Kauritan pada tanggal 15 September tahun 1975. Adalah buah kasih dari suami istri bernama Ayah Ares Mengko almarhum, Ibu Rosalia Ros almarhumah. Adalah anak ketiga dari 3 bersaudara masing-masing. Yang pertama Antonius Mengko almarhum, dan yang kedua Syuli Mengko almarhumah, dan yang ketiga Stefanus Mengko almarhum. Menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hilda Toar almarhumah pada tanggal 19 Juli dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Reki Mengko dan yang kedua Bella Mengko. Pada tanggal 25 November tahun 2023 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Olga Waturandang dengan membawa anak 3 orang. Yang pertama Axel Oli dalam keluarga Oli Pelealu. Yang kedua Aksi Oli. Yang ketiga Abel Oli. Riwayat tamat SMA Don Bosco Lombean tahun 1994. Riwayat di bidang gerejani, terdaftar di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Treman sebagai majelis gereja tahun 2018 tahun sampai 2023 di Jemaat Gemim Immanuel Kaima. Riwayat di bidang pemerintahan, tercatat sebagai masyarakat Desa Kaima di Jaga 12 dan anggota Danunuka Desa nomor 140. Riwayat di bidang pekerjaan, pernah bekerja sebagai karyawan pada perusahaan ikan di Bitung. Pernah menjadi karyawan di BUMN Bank BNI 46 Sulut sebagai aparatur sipil negara di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2010 sampai saat ini. Dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024 jam 08.47 waktu Indonesia bagian tengah meninggal dunia di Rumah Sakit Sentra Medika dengan tutup usia 48 tahun 10 bulan 11 hari akibat sakit. Dan almarhum meninggalkan istri, anak, saudara, bersaudara yang tersayang. Akhirnya pada hari ini Senin 29 Juli tahun 2024 akan dikebumikan di pekuburan umum Desa Kaima, Kecamatan Kauritan, Kabupaten Minahasa Utara. Selamat jalan suami tercinta.
Selamat jalan Bapak tersayang. Selamat jalan saudaraku. Demikian riwayat hidup dari almarhum Kaima 29 Juli tahun 2024. Selanjutnya kita akan masuk acara ibadah pada saat ini, dan pada kesempatan ini kami akan menyerahkan kepada pengurus gereja Bapak Michael Pangau selaku Ketua Umat Gereja Advent hari ke-7 Jumat Rema. Hadapi cobaan, percaya Bapa beri kekuatan. Tak ada yang aku takutkan, tak terhingga kemurahan Tuhan. Yang terbaik Tuhan selalu berikan dalam suka duka kehidupan. Dia beriku kedamaian. Dan yang akan membuka ibadah ini, saya mengundang Ketua Jemaat, Ketua Heidi Wagyu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih kepada-Mu Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini kami semua berada di bangsa duka, di mana kami akan mengikuti ibadah pemakaman atas meninggalnya almarhum Bapak Stefanus Jus Nengko. Kiranya Engkau dapat bersama-sama dengan kami di sepanjang ibadah pemakaman pada siang hari ini, agar dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, yang akan membawakan firman pada ibadah pemakaman pada saat ini. Pendeta Devius Garat Emvil, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang akan disampaikan sebentar itu dapat kami terima, kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga iman kami dikuatkan, lebih terutama bagi keluarga yang berduka pada saat ini. Dengan firman yang akan didengarkan sebentar itu dapat memberikan penguatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Bapa kami surga, sepanjang ibadah pemakaman pada siang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk. Terima kasih kepada Ketua Wagyu. Saat ini kita akan mengikuti lagu pujian yang akan dibawakan oleh Jemaat Advent Rema dan sekitarnya. Muka dengan muka nanti aku lihat Tuhanku, aku bergemar menanti Yesus Juru Selamatku. Buka
mengikuti khotbah ibadah pemakaman di siang hari ini yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 Minahasa Utara dan Bitung. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Pendeta Leri Raranta STH. Kepada pendeta kami persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Pergabungan yang sangat sedih, yang kami sangat hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pelayan duka sekalian yang semuanya saya sapa kekasih-kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan teristimewa keluarga yang tengah mengalami duka cita yang sangat dalam, keluarga besar Mengko Toar Waturandang, Ibu Olga bersama dengan anak-anak yang sangat dikasih oleh Tuhan, yang tengah mengalami duka cita yang sangat dalam atas diizinkan Tuhan beristirahat dalam kematian suami papa yang terkasih almarhum Bapak Estefanus Jus Mengko yang tutup usia 48 tahun 8 bulan 7 hari. Ketika pendeta jemaat, pendeta Gara menyampaikan berita duka ini pada kemarin sore, saya juga terkejut. Saya kaget. Mengapa? Oleh karena beberapa minggu yang lalu saya sempat bertemu dengan Bapak Jus, ya. Saya sudah lupa di pertemuan di mana itu, sempat kasih tangan, ya. Tapi ketika pendeta Gara sampaikan ini, terbayang dalam ingatan saya. Mungkin baru 1 tahun kah, ya? Kebetulan November yang lalu, ya 5 November saya membaptiskan almarhum di kolom baptisan di Gereja Masehi Advent ke-7 yang ada di kantor daerah, ya. Dan memang seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga agak kaget mendengar berita itu. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu belajar Alkitab, kita temukan di dalam firman Tuhan, khususnya pengkhotbah pasal yang ketiga. Memang untuk segala sesuatu yang ada di atas dunia ini, ada apa? Ada waktunya, ada masanya. Ada saatnya di mana kita manusia dilahirkan, dan ada saatnya di mana kita umat manusia harus tinggalkan dunia yang fana. Di dalam buku Mazmur 89, pemazmur menanyakan satu pertanyaan yang saya ingin bacakan. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari dunia orang mati? Raja Daud katakan, siapakah orang yang pernah hidup di atas dunia ini, ya, yang tidak mengalami kematian? Adakah orang yang pernah hidup di dunia ini yang tidak pernah mengalami kematian? Ada Bapak Ibu Saudara? Ada? Ya, tolong baca-baca Alkitab. Ada orang yang pernah hidup di dunia ini yang tidak pernah mengalami kematian? Ada? Ada. Berapa orang? 5 atau 10? Cuma 2 orang. Siapa orang 2? Henok dan siapa? Elia. Hanya 2 orang ini. Di mana orang 2 sekarang ini? Orang 2 ini, yaitu Henok dan Elia, tidak ada di dunia ini, tapi ada di mana, saudara? Di surga. Tuhan yang angkat mereka hidup-hidup dan saat ini berada dalam kerajaan surga. Selain 2 orang ini, saudara, semua orang yang hidup di atas dunia ini tidak luput dari kematian. Di dalam 2 Samuel pasal 14 ayat 14, di sana firman Tuhan mengatakan seperti ini. 2 Samuel 14 ayat 14, ya.
Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel 14 ayat 14. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab kita pasti mati. Ini kata firman Tuhan. Sebab kita pasti mati. Kemudian selanjutnya, kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Jadi orang semua ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti mati. Dan dikatakan Torah ini katanya seperti air yang terbuang ke bumi dan tidak terkumpulkan. Namun ada kabar baik. Ayat yang berikut di bagian pertengahan, tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang. Jadi lain kali Bapak Ibu Torah ini salah berbicara. Torah bilang, oh Tuhan so ambil, ya Tuhan so ambil pada dia. Kalau Tuhan lihat ayat ini, Tuhan tidak pernah mengambil nyawa orang. Kalau begitu, no kepada kalau orang mati. Kalau orang mati itu dah akibat dari apa? Dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi ketika Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, kematian mulai menggerogoti kehidupan manusia yang hidup di atas dunia ini. Allah hanya mengizinkan peristiwa duka cita ini. Tetapi puji Tuhan ada kabar baik. Orang yang ibaratkan seperti air yang katanya tercurah ke bumi, ya. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya orang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Jadi ada puji Tuhan, ada rancangan Tuhan yang sebetulnya orang ini sama dengan air yang terbuang. Tetapi Tuhan sudah merancang supaya orang kasihan yang terbuang lewat kematian tidak akan terbuang untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Inilah good news, kabar baik. Kita yang terbuang, kita pending sebentar khusus saudara. Ada 1-2 lain hal mungkin akan diserahkan kepada pemerintah. Ya, Tabeas, salam dalam damai kasih Tuhan, shalom. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentunya mengatasnamakan keluarga dan pemerintah, tentunya saat ini melihat situasi dan kondisi juga bahwa saat ini kita akan menutup untuk peti jenazah dan acara nanti akan dilanjutkan setelah peti jenazah ditutup. Jadi untuk itu diundang kepada seluruh perangkat desa untuk masuk ke dalam rumah dalam penutupan peti jenazah.
keluarga besar Mengko Toar Watu Landang. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus datang bersama dengan kami. Lanjutan firman pengharapan penghiburan akan benar-benar mulai menguatkan istri, anak-anak, keluarga, dan kami semua. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan lanjutan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi saya lanjut, ada satu kabar baik bagi kita umat manusia yang diizinkan Tuhan mengalami kematian, yang tadi digambarkan seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak dapat dikumpulkan. Tapi ternyata Allah punya rancangan yang luar biasa bagi kita yang seperti air yang terbuang. Rancangan Tuhan adalah satu kali kelak saya dan saudara yang seperti air yang terbuang akan dikumpulkan oleh Tuhan. Amin. Untuk apa Allah kumpulkan? Allah kumpulkan kita untuk dibawa di rumah Bapa yang kekal. Maksudnya dikumpulkan ini adalah sesuai dengan 1 Semika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Orang yang hidup setia di dalam Tuhan, yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, mereka akan dibangkitkan di saat trompet Allah akan dibunyikan waktu Yesus datang kali yang kedua. Amin, saudara. Dan saya tahu almarhum Bapak Sius, dia adalah seorang pelajar Alkitab yang teguh, seorang yang beriman teguh kepada Tuhan. Ya, saya dapat informasi dari pendeta, orangnya suka menyelidiki Alkitab. Dan memang berapa kali saya hadir di acara di Treman, orang yang ini saudara, respeknya untuk beribadah sangat luar biasa. Amin saudara. Amin. Dan saya percaya dia sudah memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang akan bangkitkan dia pada waktu Yesus akan datang. Amin. Karena Yesus berjanji, jangan gelisah hatimu istri, anak-anak. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku, karena aku telah pergi menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi menyediakan tempat bagimu, kata Yesus, aku akan apa? Datang kembali. Untuk apa Yesus mau datang? Mereka yang telah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan 1 Korintus pasal 15, mereka yang masih hidup waktu Yesus datang akan diubahkan dari tubuh yang bisa mati ke tubuh yang tidak akan mati. Dan Yesus akan bawa orang semua ke rumah Bapa yang kekal dalam kerajaan surga. Amin. 3 ayat yang terakhir saya mau sampaikan. Orang yang hidup dan setia mati dalam Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang sangat dikasihinya. Bapak Sius sangat berharga di mata istri dan anak-anak dan keluarga. Terlebih sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Ayat yang kedua, Filipi 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, orang yang hidup setia dan mati dalam Tuhan, mati adalah untung. Jadi dia sudah menikmati satu keuntungan. Keuntungannya adalah ayat yang terakhir, Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan, supaya mereka boleh beristirahat. Untungnya ini ada kaitan dengan istirahat. Jadi almarhum Bapak Sius, dia sudah beristirahat dalam kematian. Istirahat panjang sampai Yesus akan datang. Yang jadi masalah adalah istri, anak-anak, orang semua yang ditinggalkan. Apakah orang ini tergolong orang yang setia seperti beliau? Masing-masing tolong jawab di hati masing-masing. Sebab kalau orang setia dalam Tuhan, kapanpun kematian melanda hidup kita, orang ini tidak perlu takut. Amin. Seperti almarhum, siapa mau sangka dia sudah meninggal 4 hari yang lalu, akan meninggal 4 hari yang lalu. Tidak pernah ada yang sangka, istri pun, keluarga tidak pernah sangka. Tapi kalau orang setia dengan Tuhan, kapanpun kematian menimpa hidup kita, kita tidak perlu takut karena ada pengharapan. Amin. Kiranya Allah yang penuh kasih di surga akan menguatkan istri, anak-anak, ya.
tangan Tuhan pasti akan menolong anak-anak, mungkin ada yang masih pendidikan, masih kuliah. Tuhan yang bersama dengan anak-anak waktu Papa masih hidup, Tuhan yang sama akan bersama dengan anak-anak ketika untuk sementara berpisah dengan Papa. Begitu juga dengan istri. Dan torang ada pengharapan asal torang setia. Torang mau dapat nanti dengan suami, dengan Bapak Sius di surga yang kekal. Di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit jantung, serangan jantung, tidak ada, saudara. Semua itu cuma ada di mana, saudara? Di dunia. Kita akan nikmati satu kehidupan. Allah akan menghapus air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Kita akan nikmati satu kehidupan yang abadi dalam kerajaan surga. Kalau almarhum Bapak Sius, dia sudah setia mengabdikan dirinya, apalagi seorang ASN di pendidikan, kepada istri, anak-anak, dan kiranya istri, anak-anak, dan orang semua tetap setia sampai hari Maranatha. Saya bawa firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan datang pada dua oleh karena roh penghiburan yang Tuhan janjikan akan sanggup menguatkan, menghibur istri, anak-anak, agar mereka tetap bersandar, bergantung kepada Tuhan. Teladan kesetiaan pengabdian yang telah ditunjukkan oleh suami, orang tua, Papa yang terkasih, kiranya teladan yang sama terus akan ditunjukkan oleh istri, oleh anak-anak kami semua, karena kami punya satu pengharapan yang pasti. Apabila Tuhan Yesus akan datang nanti, kami akan dipertemukan dengan kekasih-kasih kami yang Tuhan telah izinkan beristirahat dalam kematian. Untuk itu Bapa, ketika kami sebagai hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan kami, tangan Tuhan Yesus yang tak kelihatan, yang penuh berkat, akan datang memberkati istri, memberkati anak-anak, memberkati keluarga dan kami semua. Tuhan memberkati keluarga dan menghibur keluarga. Tuhan melindungi keluarga. Tuhan menyinari keluarga dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan selalu akan memperhadapkan wajahnya kepada istri, anak-anak, dan kami semua, dan memberikan damai sejahtera selama di dunia ini. Dan sampai Tuhan datang, semua kami akan berjumpa di dalam kerajaan Tuhan kekal selama-lamanya. Ketika jenazah almarhum akan dibawa di tempat pemakaman, tempat penguburan, tanda itu saranya, sehingga di saat trompet Allah akan dibunyikan, salah satu kubur yang akan terbuka adalah kubur almarhum. Terima kasih Tuhan. Ini doa penyerahan kami. Terimalah keluarga, terimalah kami semua sebagai milik-Mu, karena kami sudah berbuat dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Patutlah kita berucap syukur kepada Tuhan atas firman yang sudah kita dengarkan bersama, dan berterima kasih kepada Pendeta Leri Raranta STH yang sudah menjadi saluran berkat melalui firman Tuhan, pengharapan dan penghibur untuk kita semua, dan terlebih khusus kepada keluarga. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kembali saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan Tawa berbunyi akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan nama Tuhan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil,
dipanggilku ada. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Dan yang akan menutup ibadah kita saat ini, saya mengundang Pendeta Levius Dara MP. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami memuji-muji Tuhan atas berkat rahmat-Mu yang begitu indah bagi kami. Walaupun kami merasa berduka cita, khususnya keluarga Mengko Toar Waturanda, anak-anak dan juga saudara-saudara, istri, bahkan kami semua yang hadir pada saat ini. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umat-umat Tuhan, tidak pernah membiarkan keluarga yang berduka tinggal sendirian. Kami telah mendengarkan firman hidup yang telah disampaikan tadi, yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Leri Raranta STH. Biar itu boleh menjadi satu penghiburan yang sejati, firman Tuhan ini untuk keluarga yang berduka, dan juga bagi kami boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah sumber penghibur, Tuhan adalah Allah sumber pemelihara, sumber penyembuh, dan sumber keselamatan. Untuk itu Tuhan, kami yakin sesuai dengan firman Tuhan yang kami telah dengarkan tadi, bahwa kami semua orang-orang percaya akan memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Orang-orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit, dan orang-orang yang percaya yang masih hidup akan diobatkan, dan kami boleh bertemu bersama-sama keluarga-keluarga, bahkan mereka yang sudah mendahului kami akan bertemu dengan mereka. Ada satu reuni yang besar di sorga, di Yerusalem Baru. Terima kasih Tuhan atas firman. Untuk itu kami berdoa untuk keluarga, kiranya pemeliharaan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka selama kami masih ada di dunia ini. Biarlah mereka boleh berkarya, melakukan apa yang Tuhan pesankan, dan apa yang bisa diberikan contoh kepada keluarga oleh almarhum dapat dilakukan dengan baik. Bapa di surga, pada saat ini juga kami yang hadir, Tuhan kiranya memberkati, baik dari pelayan duka yang hadir bersama-sama, dan juga pemerintah Desa Treman dan yang hadir pada saat ini, dan juga pemerintah tuan rumah, yaitu pemerintah Wanua Kaima. Tuhan kiranya memberkati baik kepala-kepala jaga dan staf, dan semua aparat desa, ibu hukum tua. Tuhan memberkati. Masih ada lagi yang akan dilakukan sebentar. Kiranya Tuhan akan memimpin acara-acara ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Akan ke Manado di Provinsi Sulawesi Utara, dan juga akan kembali di ladang pekuburan. Biarlah Tuhan campur tangan, semuanya boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan di diakonia. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini, boleh meringankan beban keluarga. Pada saat ini kami mau serahkan
acara ini hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Bapak Saudara yang sudah menutup ibadah kita dengan doa. Ibadah pemakaman dari almarhum Bapak Estefanus Jasmeko dalam keluarga Meko Toar Watu Randang telah selesai, dan kesempatan saat ini saya berikan kepada pemerintah. Demikian kita sudah mengikuti jalannya acara ibadah di rumah duka, dan untuk itu atas nama keluarga, pemerintah, dan seluruh pelayat duka yang ada pada saat ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Leri Raranta yang sudah membawakan firman Tuhan dan sekaligus lagu-lagu penghiburan untuk kaum keluarga. Pada saat ini diundang kepada seluruh perangkat desa dan staf untuk boleh masuk ke rumah duka untuk membawa almarhum ke keranda. Selanjutnya kita masuk pada acara sambutan mewakili pemerintah. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak Denny Hermanus Pate selaku pelaksana tugas harian hukum tua. Kepada Bapak diundang, terima kasih. Tadinya salam dalam damai kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Selamat siang. Yang terkasih Bapak Pendeta Leri Raranta dan seluruh jemaat yang ada di Desa Treman dan Gereja Masjid Advent hari ke-7 jemaat yang ada di Desa Kaimang. Yang kami hormati seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada saat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, pimpinan dan anggota BPD, pimpinan dan anggota lembaga adat desa, pimpinan dan anggota LPMD Desa Kaimang, dan seluruh orang-orang tua yang hadir. Bahkan yang kami hormati Direktur Rewaya Group Bapak Yocedenga yang berkesempatan hadir di dalam kedukacitaan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara pelayat duka, lebih khusus bagi keluarga besar Mengko Toar Watu Randang yang dirundung duka. Satu kata, saya bersama dengan almarhum ini adalah teman baik, ya, karena seringkali orang baku-baku dapat baku-baku seduh paling banyak. Karena menurut dia bilang, apa orang mau cari di dunia? Cuma baku-baku seduh. Karena kalau tertawa itu adalah olahraga muka, ya. Karena orang banyak marah-marah, secepat tua. Iya. Karena ini DP orang cool juga, ya. Dengan istri juga seperti itu, karena ini istrinya ini agak sedikit pendiam, tetapi baik hati. Keluarga besar yang dirundung duka, kehidupan orang manusia itu sudah diatur oleh Tuhan, ya. Karena kapan orang mau meninggal, kapan orang akan dipanggil Tuhan, itu adalah rahasia
di dalam kehidupan orang. Karena yang tahu orang mau meninggal hanya Tuhan. Karena kehidupan kita sudah diatur dari saat kita dikandung, kemudian menikmati dunia, kemudian kita menjalani kehidupan di dunia, dan sampai akhir tiba, orang itu akan mengakhiri kehidupan ini. Seperti halnya almarhum ini 48 tahun mengarungi kehidupannya ini, suka duka sudah dialami. Tetapi itulah Tuhan memberikan umur 48 tahun 10 bulan 11 hari kepada almarhum. Bagi keluarga, istri, anak-anak, saudara-saudara, berbanggalah bahwa Tuhan telah menghadirkan seorang sosok ayah, suami, saudara di tengah-tengah kehidupan keluarga besar. Contohi dan berikan yang terbaik apa yang telah dibuat di dalam atau semasa almarhum ini berkarya di dunia ini. Hal-hal yang baik tentu itu yang kita ambil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai penyampaian pemerintah, kami menyampaikan ada dua hal. Pertama, karena kita sudah masuk, sedikit lagi kita sudah masuk di bulan Agustus. Tentunya bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan bagi orang Desa Kaima dan bagi orang masyarakat Indonesia. Dan untuk itu kami mohon pemerintah memberikan motivasi kepada kita sekalian. Mari orang sama-sama orang bayar itu pajak. Karena orang tahu bahwa Desember Agustus ini memang dipacu untuk pajak. Ya, jadi tolong kepala-kepala jaga tentunya akan menagih untuk pajak kepada kita sekalian masyarakat Desa Kaima. Mari orang itu saling kerjasama bahu-membahu untuk orang memberikan yang terbaik program-program pemerintah yang tentunya mengenai pajak ini untuk orang juga masyarakat Desa Kaima khususnya. Karena pajak ini dari orang untuk orang. Yang kedua, menjawab dengan apa yang menjadi harapan masyarakat Desa Kaima tentang keamanan dan ketertiban yang ada di Desa Kaima. Karena kita tahu bersama di media sosial banyak info-informasi hal-hal yang terjadi di Desa Kaima, baik itu pencurian binatang peliharaan, baik pencurian itu barang milik kita berupa ceki. Untuk itu pemerintah Desa Kaima dalam hal ini Ibu Hukum Tua, pejabat hukum tua sudah menjawab untuk masyarakat Desa Kaima soal keamanan dan kenyamanan, di mana portal-portal sudah akan diaktifkan, bukan sudah, tetapi akan diaktifkan. Dan sementara diletakkan dan diperbaiki. Kita lihat bersama di lorong-lorong sudah warna merah dan putih. Ya, besi sosial tinggal readingnya, orang akan mau siapkan DP kunci. Karena ada beberapa lagi yang sementara akan dipasang. Nanti kalaupun itu akan diberlakukan untuk waktu buka tutup untuk portal itu, nanti pemerintah akan menyampaikan melalui kepala-kepala jaga, disampaikan lewat arisan jaga dan melalui media sosial. Ya, itu nanti kami sampaikan. Tetap itu akan diberitahukan kepada masyarakat agar supaya masyarakat tahu bahwa itu aktivitas jam bisa dia tutup dan dia buka, portal ditutup dan portal dibuka. Nanti kami akan membuat satu jalur akses masuk kalau malam hari di Desa Kaima. Semua portal-portal yang ada yang masuk di Sifat Treman, Sifat Kergesan, bypass, aksesnya itu ditutup. Nanti akan dibuka di depan Balai Desa Lorong. Itu yang akan dibuka. Kalau malam hari aktivitas orang Kaima ataupun siapapun terpantau oleh piket malam. Siapa-siapa sudah masuk. Seperti itu. Dan akhirnya kami atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Bapak Bupati John James Esau Ganda SEMAP MMMSI, Wakil Bupati Bapak Kevin William Lutulung SHMA, Camat Koditan Ibu Firma Antoni Sarjana Hukum, Master Hukum, Penjabat Hukum Tua Desa Kaima, Ibu Siska Fanda Koropin, Sarjana Kesehatan, Magister Kesehatan Masyarakat, dan kami Sekretaris Desa juga sebagai pelaksana Harian Hukum Tua Desa Kaima, lembaga-lembaga yang ada, perangkat desa, staf, bahkan semua kita yang berada di sini di Bangsal Duka Cita ini menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari almarhum Estefanus Jules Mengko AMD ke pangkuan Bapa. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, kekuatan, dan mendapatkan iman yang kuat dan tentunya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Maka Tuhan Bapak dan Shalom, damai di hati. Dan saat ini kami pemerintah program Bapak Bupati Minahasa Utara bahwa setiap ada kedukaan kami akan langsung memberikan untuk akte kematian bagi keluarga, dan kami pemerintah Desa Kaima akan memberikan dana dukungan. Dan mengikuti jalur yang sudah ditentukan, masuk kembali di Dorong Wisam, dan Desa Kaima jenazah akan diarahkan ke sebelah selatan dan diletakkan di Karanda seperti saat ini dan langsung ke ladang pekuburan. Itulah untuk rute perjalanan. Atas nama keluarga dan pelayan duka disampaikan terima kasih. Selanjutnya diundang kepada seluruh pengusung jenazah untuk dapat menempati sisi kanan dan kiri keranda. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu di saat ku kehilangan arah. Upacara persemayaman jenazah almarhum Estefanus Mengko Ahli Madya Teknik di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Senin 29 Juli 2024 dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku inspektur upacara diundang mengambil tempat.
Laporan. Lapor upacara persemayaman almarhum Bapak Estefanus Yus Mengko, ahli media teknik, Senin 29 Juli 2024 di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Siap dimulai. Lanjutkan. Prosesi peletakan bendera merah putih. Kerjakan. Siap, gerak. Ngomong, gerak. Ya, gerak. Hadap kiri kanan, gerak. Maju. Jalan. Dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada jenazah almarhum Bapak Estefanus Yus Mengko, ahli media teknik. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembacaan riwayat hidup. Berikut daftar riwayat hidup almarhum Bapak Estefanus Yus Mengko, ahli media teknik. NIP 1975 0915 2010 01 1008. Almarhum lahir di Minahasa pada tanggal 15 September 1975 dan tutup usia pada 48 tahun 10 bulan 20 hari. Agama Kristen. Almarhum tinggal di Jaga 12, Kaima Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saat ini almarhum masih berstatus PNS aktif di Provinsi Sulawesi Utara. Pendidikan Diploma 2 Teknik Listrik di Universitas Samratulangi. Masa pengabdian 14 tahun 6 bulan. Adapun riwayat golongan almarhum: pengangkatan PNS nomor SKCPNS 813-SK-07-2010, PMT pada 1 Januari 2010, golongan ruang awal 2C, dan pangkat terakhir nomor SK terakhir 823-DKD-SK-14-2022, PMT 1 April 2022 dengan golongan ruang 3B. Riwayat jabatan: jabatan fungsional umum pelaksana pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, PMT 1 April 2011 hingga akhir. Riwayat keluarga: almarhum membentuk keluarga dalam keluarga Mengko Toar Waturandang dan memiliki anak-anak Riki Mengko, Bella Mengko, Excel, Eksi, dan Ivel. Sambutan Inspektur Upacara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Perkabungan yang dikasihi Tuhan, yang kami hormati keluarga besar Mengko Toar Waturandang, istri Ibu Olga, anak-anak, orang tua, keluarga besar, bahkan jajaran Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini kami semua keluarga besar Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Utara Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Oli Bendokan BSE,
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Dr. Andes Stephen Oekando dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan keluarga besar Dinas Pendidikan menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan sekerja almarhum Estefanus Yusmengko Ahrimadya Teknik yang telah mengabdikan dirinya sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah dengan masa kerja 14 tahun dan tutup usia pada usia 48 tahun. Sebagai bagian dari keluarga besar Dinas Pendidikan, kami merasa sangat kehilangan, sangat berduka cita, sangat berempati dengan keluarga atas dipanggilnya almarhum sahabat rekan sekerja kami. Tuhan yang Maha Kuasa yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan satu-satunya yang pasti bahwa setiap manusia yang hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Dan saat ini di hadapan kita terbujur kaku jenazah almarhum Estefanus Yusmengko AMD Teknik. Tuhan telah memanggilnya kembali ke pangku agar semangat juang yang dimiliki almarhum tetap kami ingat dan teruskan. Menjadi pembelajaran juga bagi kami betapa penting menjaga kesehatan. Walaupun kami bekerja dengan penuh semangat, tetapi kami harus menjaga kesehatan. Karena itu sekali lagi dengan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peletakan karangan bunga sekaligus penyerahan diakonia kepada keluarga doa. Tabungan yang kami hormati, keluarga yang memangku duka cita, keluarga besar Mengko Toar Waturanda, yang kita yakini, kita percaya bahwa kuasa kebesaran Tuhan nyata di tengah kehidupan keluarga. Jumat 27 Juli 2024 Tuhan memanggil Bapak yang kekasih, Bapak Estefanus Yusmengko AMD kembali ke pangkuan Tuhan. Mendasari akan persembayan jenazah, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya sebagai istri, Ibu Olga dan anak-anak, mungkin terlintas dalam pikiran ketika Bapak Yus, ketika sebagai seorang ASN datang ke kantor cepat-cepat pagi hari untuk mengisi absen, memiliki catatan riwayat, yaitu buku kehidupan. Segala perbuatan-perbuatan kita dicatat oleh Tuhan. Dan tentunya segala hal-hal yang baik yang pernah diperbuat oleh Bapak Yus di kantor ini, itu biarlah tetap kita kenang. Dan Tuhan mengenang orang yang benar. Dan demikian juga setiap firman Tuhan yang saya perhatikan di status Facebook, yang selalu disampaikan, saya percaya itu sangat memberkati orang lain. Demikian juga kami sebagai ASN, sahabat rekan kerja daripada Bapak kekasih Bapak Yusmengko. Dan biarlah dalam pengharapan yang ada, satu-satunya dasar keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Kematian hanyalah sifat sementara. Sebagaimana firman Tuhan yang ada, hanya beristirahat, hanya sementara, bukan mati secara kekal, tetapi kematian merupakan pintu kebahagiaan. Sehingga kata firman Tuhan, berbahagialah. Dalam bahasa yang lebih lengkap dikatakan diberkati. Jadi kematian bagi orang percaya selain berbahagia, diberkati, karena ada jaminan mahkota kehidupan yang kekal untuk hidup bersama dengan Allah Bapa di sorga, kekal untuk sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan sambil kita menyanyikan satu lagu, Ku Pandang Hari Esok dan apa yang seterusnya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mari kita menyatu dalam iman, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puja, kami sembah, Engkau Khalik semesta alam. Engkaulah yang berdaulat atas segala ciptaan-Mu. Sehingga di saat ini Tuhan, kami melakukan dengan iman acara persemayaman, di mana Engkau memanggil Bapak yang kekasih Estefanus Yus Mengko AMD. Tuhan, segala rencana dan rancangan-Mu merupakan rancangan yang terbaik. Sehingga di saat ini Tuhan, kami tetap mengundang Engkau untuk senantiasa hadir dan memberikan segala yang terbaik di tengah kehidupan kami. Demikian secara khusus kami berdoa bagi keluarga yang berduka cita. Engkau adalah Allah sumber penghiburan yang sejati. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus Engkau curahkan di tengah kehidupan keluarga mereka, sehingga dalam duka cita yang dalam yang mereka alami, Engkaulah yang melukai, Engkaulah yang membebat, dan Engkaulah yang akan mengobati. Mereka akan tetap senantiasa memperoleh kekuatan dan kekokohan di dalam iman, bahwa hanya Engkaulah sumber dari segala sesuatu, harapan dan kepuasan di dalam kehidupan. Dan demikian jugalah di dalam firman-Mu, Engkaulah yang akan menjamin bagi setiap orang yang percaya, yang melakukan akan setiap perintah, aturan, dan ketetapan daripada Tuhan, maka Engkau akan menyediakan suatu tempat yang indah di dalam kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Demikian kami berdoa Tuhan, bagi keluarga yang berduka cita, dalam mereka menghadapi setiap prosesi acara demi acara yang akan dihadapi nanti Tuhan. Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Biarlah setiap keperluan, pemenuhan kebutuhan mereka, Engkau perintahkan berkat Tuhan untuk senantiasa mengalir dan melimpah di tengah setiap kebutuhan mereka. Sehingga dalam setiap apapun acara demi acara yang nantinya akan dilaksanakan, mereka akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, bahwasanya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa, sebentar jenazah akan dibawa ke tempat peristirahatan yang terakhir. Iringan jenazah Tuhan, baik yang mengendarai roda 4, roda 2, maupun kendaraan-kendaraan dalam bentuk yang lainnya, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Dijauhkan dari setiap kecelakaan, mara bahaya, dan dalam bentuk apapun yang dapat mengancam ketentraman jiwa mereka. Tetapi biarlah ya Tuhan, di hari ini mereka tetap akan menikmati akan perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Sampai pada liang lahan akan memberkati, mengurapi akan hamba-Mu, sehingga kekuatan Allah senantiasa hadir dan nyata di tengah kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga,
biarlah acara persemaian jenazah Bapak Estefanus Yus Menko AMD di saat ini menjadi berdoa dan bersyukur, dan kami nyatakan dengan iman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Penghormatan kepada jenazah almarhum Bapak Estefanus Menko Ahli Media Teknik dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada jenazah almarhum Bapak Estefanus Yus Menko Ahli Media Teknik. Hormat! Gerak! Gerak! Upacara selesai. Inspektur upacara disilahkan kembali ke tempat. Puji-pujian ASN dan THL Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Lagu pertama, Kau Rangkai Air Mata Jadi Permata, dan lagu kedua, Selamat. Air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Lagu kedua, Selamat Jalan Saudara. Selamat jalan saudara, dari dunia yang fana. Tuhan menyambutmu bila tiba di seberang. Hari sudah
ucapan terima kasih dari keluarga besar Menko Toar Waturan. Shalom. Damai di hati. Kami mewakili keluarga besar Menko Toar Waturandang dengan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang pertama-tama kepada Ibu Sulu yang kebetulan ini adalah bekas atasan dari anak saya, anak kami di BKD, yaitu Ibu Lydia Bolang. Jadi kebetulan kami juga agak sedikit kenal dengan Ibu, dan juga rekan-rekan dari almarhum atau adik kami Stefanus Yus Mengko, di mana telah mengikuti akan acara ibadah pelepasan dari rekan-rekan dari almarhum ini untuk dimakamkan di desa kami, yaitu Desa Kaima, Kecamatan Kauditang, Minahasa Utara. Jadi sekali lagi kami atas nama keluarga dengan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kiranya Tuhan akan tetap memberkati kita sekalian. Terima kasih. Upacara persemayaman telah selesai dan diserahkan kepada teman-teman grup Jarod untuk mengangkat peti jenazah sampai ke mobil jenazah. Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga seluruh cintaku untuknya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah, sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan, takkan pernah hilang untuk selamanya. Betapa cinta ini sungguh berarti, tetaplah terjaga. Selama tinggal kasih, ku telah pergi selamanya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah, sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan, takkan pernah Yang saudara semua, shalom. Bapak Ibu pelayat duka yang saya hormati, baiklah kita akan beribadah dalam pekuburan, dan ibadah akan dipimpin oleh Ketua Jemaat Bapak Nixon Longdong. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah di ladang pekuburan pada sore hari ini almarhum Stefanus Yus Mengko segera kita akan mulaikan, dan kita akan membukakan ibadah kita. Kita membuka lagu Sion nomor 298,
Selamat di lengan Yesus. Selamat di lengan Yesus dan tibaannya sana aku sentosa dan berbahagia dengan malaikat nyanyi lagu dari surga. Nama Yesus dipuji di atas laut kaca. Selamat di lengan Yesus dan di ribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang ibadah pemakaman yang sudah kami laksanakan hingga di ladang pekuburan pada saat ini. Bapa kami surga, kami berdoa kepada Ketua Jemaat Bapak Nixon Longdong yang akan membawakan firman di ladang pekuburan atas meninggalnya almarhum Bapak Estefanus Jusmengko. Kiranya Engkau memberkati beliau dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang disampaikan sebentar itu dapat memberikan kekuatan bagi kami yang ada pada saat ini, terutama bagi keluarga yang berduka, keluarga besar Mengko Toar Waturandang. Kiranya Engkau bersama-sama dengan kami di sepanjang ibadah di ladang pekuburan pada saat ini. Ini doa dan harapan kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, saya akan membacakan bacaan firman Tuhan untuk menghibur keluarga di ladang kuburan. Shalom. Damai di hati. Bacaan kita terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai sekarang ini, Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Oleh karena Allah di dalam kasih-Nya dan hikmat-Nya yang tidak terbatas telah mengizinkan sesuatu, saudara, suami Bapak kami yang terkasih, almarhum Bapak Estefanus Jusmengko, yang kekasih ini tidur di dalam Kristus, maka kita menyerahkan tubuhnya ke dalam tanah ini. Tanah kembali ke tanah, abu kembali ke abu, debu kembali ke debu, merupakan peringatan yang agak kasar bahwa
mayat debu kembali ke debu dalam satu pengharapan yang tentu dan pasti akan kebangkitan yang penuh sukacita. Bila mana Tuhan kita akan kembali dalam kemuliaan, kemudian tubuh kita yang hina ini akan diubahkan dan dibuat serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut perbuatannya yang maha kuasa, oleh mana Ia sanggup menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, bersyukur terima kasih kepadamu Tuhan karena firman yang sudah dibawakan. Kiranya ini memberikan kekuatan iman percaya keluarga Mengko Toar Waturandang. Kiranya memberikan penghiburan yang sejati yang berasal daripadamu Tuhan. Inilah doa kami, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, serta kami menyambung dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiramamu. Datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, melainkan lepaskan kami dari panjang jahat. Sebab Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah di ladang pekuburan pada sore hari ini telah selesai. Kami serahkan kepada pemerintah. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Jemaat Bapak Nixon Longdong yang telah memimpin ibadah di ladang pekuburan. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh keluarga. Kami pada saat ini sebagai keluarga mengucapkan pertama-tama banyak terima kasih pertama-tama kepada pemerintah Desa Kaima, di mana sejak meninggalnya adik kami ini telah begitu sangat membantu kami keluarga selama kurang lebih hampir 4 hari, sehingga ini acara pemakaman ini dapat terlaksana dengan baik. Dan juga ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada pimpinan gereja Advent hari ke-7 di Jemaat Tremang yang sudah memimpin akan ibadah pemakaman adik kami ini. Tentunya kami sebagai keluarga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, dan juga para perangkat desa yang sudah sangat membantu sekali karena dapat menyelesaikan pekerjaan yang sangat berat ini, sehingga dapat selesai dengan baik walaupun masih dalam pengerjaan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, dan untuk lebih menghibur kami keluarga, kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian kiranya untuk kita bersama-sama ke rumah duka untuk menambah penghiburan bagi kami yang ditinggalkan. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya dimintakan kepada petugas-petugas yang telah ditunjuk untuk dapat menyelesaikan pekerjaan. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber